Taib yang pertama yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang agung, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berkata, "Dzakarallah as-sabr fil Qur'an fi tis'ina mawdhi'an." Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, Allah menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an dalam 90 tempat, 90 ayat. Kalau sekali saja disebut dalam Al-Quran, sekali saja itu sudah menunjukkan agungnya perkara tersebut. Kalau Allah sebutkan sekali saja. Apalagi Allah sebutkan sampai 90 kali. Ini menunjukkan ibadah ini ibadah yang agung, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan contoh-contohnya, diberikan akan ada ujian-ujian seperti ini dan macam-macam. Allah sebutkan perintah untuk bersabar, ganjaran bagi orang bersabar, contoh-contoh orang bersabar, surga bagi orang yang bersabar, Allah mencintai orang yang bersabar, Allah bersama orang yang sabar, 90 tempat Allah sebutkan. Berarti Allah perhatian dengan ibadah ini. Tidak lain Allah perhatian karena dia suatu yang agung. Dia suatu yang agung. Karena memang sabar itu berat. As-sabr dalam bahasa Arab artinya al-habsu, menahan. Makanya ada istilah sefulan kutila sabran. Dia terbunuh, sabran maksudnya terbunuh dengan bukan dalam pertempuran tapi dia ditahan kemudian dibunuh. Dia ditahan kemudian dibunuh. Ya. Jadi sabar artinya menahan. Artinya menahan apa? Menahan jiwa agar tidak protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang merasa beriman tapi ketika Allah memberikan kita sebagian ujian kayaknya kalau bisa teriak, kalau bisa protes sama Allah mungkin kita protes. Ya. Ada setan mendorong dari dalam. Kita bersabar untuk tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak gampang. Ini sabar. Kemudian sabar menjaga lisan agar tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita tidak sabar. Menjaga lisan untuk tidak mengeluh kepada manusia. Menahan lisan untuk tidak curhat dan curcol. Berat atau tidak? Berat, apalagi ibu-ibu ya. Kalau kita bisa tahan diri, tidak curhat, tidak curcol, itu pahalanya besar. Boleh, tapi pilih orang, bukan sembarang ya. Kita sampaikan curhatan kita ya. Jadi, tahan lisan untuk tidak menunjukkan kata-kata yang kita protes kepada Allah. Seperti mengatakan, kenapa engkau ambil dia ya Allah? Kenapa kau meninggalkan aku? Wahai suamiku meninggal terlebih dahulu misalnya. Ini kata-kata yang seakan-akan dia protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Demikian juga menahan diri dari melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah seperti menjambak rambut, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Dan ini hukumnya dosa besar. Oleh karena di antara dosa besar adalah niyahah. Wanita yang meratapi kematian dengan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nahiha illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Sungguhnya perempuan wanita yang meratapi mayat, jika dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian dipakaikan baju yang terbuat dari tembaga atau aspal yang dipanaskan tapi bisa jadi baju ya. Dan itu tentu membuat kulitnya sangat menderita. Kemudian wadirun min jarab, dan dia dipakaikan baju yang menimbulkan gatal-gatal pada tubuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya niyah adalah dosa besar. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna as-sabar, yaitu al-habsu. Jadi poin pertama yang menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung, Allah menyebutkannya 90 kali dalam Al-Quran.